Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mutakin dengan NIM 2214328. Saya dari Asuransi Syariah A semester 2. Hobi saya itu futsal sama basket. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama perbedaan sifat kebenaran, ilmu, filsafat dan agama. Ketiganya mempunyai sumber kebenaran yang berbeda-beda. Kebenaran ilmu pengetahuan bersumber dari fakta, kebenaran filsafat bersumber dari intuisi, sedangkan kebenaran agama bersumber dari wahyu. Yang kedua, hubungan antara ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Nah, yang pertama ontologi. Ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan berisi mengenal hal-hal yang bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang ingin dikerjakan manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan objek materi pendidikan ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi hubungan ontologi ini dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Yang kedua itu epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan sistematika yang mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, aksiologi ini. Aksiologi mempelajari mengenai apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Penerapan aksiologi dalam pendidikan misalnya kayak contoh ilmu sosial, mengajarkan sikap dan etika kepada sesama makhluk sosial. Nah, di sini dasar aksiologi pendidikan adalah kemanfaatan teori pendidikan yang tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan. Sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara adab dan beretika. Nah, yang ketiga itu saya akan menjawab sejarah filsafat dalam dunia Islam. Menurut Al-Farabi dalam kitabnya Tahsil As-Sa'adah, filsafat berasal dari Keldania atau disebut kita itu Babilonia. Kemudian pindah ke Mesir, dan lalu pindah ke Yunani, lalu ke Suryani, dan akhirnya sampai ke Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Karena itu filsafat yang pindah ke negeri Arab ini dinamakan filsafat Islam. Walaupun di kalangan para sejarawan banyak yang berbeda pendapat dalam penamaan filsafat yang pindah ke Arab tersebut. Namun kebanyakan di antara mereka menyimpulkan bahwa filsafat yang pindah tersebut adalah filsafat Islam. Nah, dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Pada zaman dahulu juga di kalangan umat Islam, filsafat Islam merupakan kisah perkembangan dan kemajuan ruh. Begitu pula mengenai ilmu pengetahuan Islam. Sebab menurut Al-Quran, seluruh fenomena alam ini merupakan petunjuk Allah, sebagai mana diakui orang sentral bahwa tujuan filsafat Islam adalah membuktikan kebenaran wahyu sebagai hukum Allah. Nah, yang terakhir tuh kesan filsafat untuk kesan mata kuliah filsafat umum. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Ivan Gufron selama 1 semester atas pembelajarannya. Tidak mudah untuk memahami materi filsafat umum, tapi pembawaan Bapak yang tidak membosankan dan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi untuk kita sebagai mahasiswa bersifat kritis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.